Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan tentang percaya dengan teguh, ya. Seringkali kita bilang percaya, tapi sebenarnya kita tidak percaya. Sebagai contoh ya, kalau ada orang yang ahli akrobat, itu dia ahli sambit atau timpuk pisau. Ada orang di papan begitu, di sini pisau kalau ditimpuk bisa di kepala, di sini di sekujur tubuh ditimpukin, bisa pisaunya pas di pinggirnya, tapi nggak kena orangnya. Nah, orang itu yang jadi target itu kenapa dia berani? Kan pisau kalau nancep sakit, berdarah, mungkin bisa mati, kena mata bisa buta. Tapi dia percaya sama orang yang melempar pisau, baru dia berani. Coba kalau kita atau penonton dipanggil, pasti kita nggak berani ya. Pasti kita nggak berani. Waduh, salah-salah ketimpuk, kena mata, kena jidat, kena badan, sakit. Nah, kata percaya itu baru bisa timbul, perasaan percaya baru bisa timbul kalau kita punya iman. Ya. Kalau kita punya iman, baru kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kita mengimani bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita mengimani bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Kita mengimani Tuhan itu maha hadir. Kita mengimani Tuhan itu maha pengampun. Ya. Jadi tanpa iman sulit. Nah, saya akan ambil kisah dari Markus 5 ayat 35-36. Itu ceritanya ada kepala rumah ibadat, anaknya sakit, dia minta tolong Tuhan, tapi keburu mati. Ya, saya bacakan ya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru, menyusahkan Tuhan Yesus?" Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut." Ini perkataan Yesus ya. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Ya. Lalu Yesus mengatakan lagi dalam ayat 39, "Mengapa ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Orang-orang menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum." Nih kata Tuhan Yesus, "Talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Nah ini Bapak Ibu, kalau
kita percaya, maka mujizat pasti terjadi. Masalahnya kita berkata percaya, tapi kita takut. Kalau kita takut berarti kita tidak percaya, bukan? Kalau kita takut berarti kita tidak mengakui Tuhan adalah Tuhan. Kalau kita takut, kita tidak menganggap Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita takut, kita tidak mau berserah pada kekuasaan Tuhan. Kalau kita takut, kita meragukan kemampuan Tuhan. Di sini Bapak Ibu. Ya. Jangan takut, percaya saja. Nah, dalam Matius pasal 21 ayat 22 itu saya bacakan ya. Dan bunyinya ya, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh ya, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Harus percaya penuh. Iman, kalau kita ada iman kepada Tuhan, karena iman itu, kalau kita ada iman, baru kita bisa percaya. Kalau kita percaya, baru kita mau nurut, mau taat. Ya enggak? Contoh, seorang anak lagi belajar berenang, dia belum bisa berenang, tapi waktu dia loncat ke dalam kolam renang, ada papanya di dalam kolam renang yang menunggu dia untuk menangkap kalau dia tenggelam, dia loncat. Tapi kalau nggak ada papanya atau ibunya, mungkin dia nggak berani loncat karena dia tahu loncat tenggelam karena dia belum bisa berenang. Nah, itu percaya. Waktu percaya, dia berani melangkah. Melangkah untuk apa? Untuk melakukan apa yang dia percaya. Hidup kekristenan juga seperti itu. Waktu kita beriman, kita percaya. Waktu kita percaya, baru kita bisa taat pada firman Tuhan, pada kekuasaan Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Waktu kita taat, baru kita bisa dan mampu melakukan